Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Direktur Pesantren Madrasah Al-Mu'allim Al-Ustaz Muhammad Yang saya hormati Asadi dan Asyikat Pondok Pesantren Madrasah Al-Mu'allim Umat Santri serta pemirsa seluruh pesantren Madrasah Al-Mu'allim. Pertama, pada segalanya, saya menyampaikan dan kita pada Allah Taala para saudara pesantren kita menjadi rahmat dari kumpul musik dan dakwah yang penuh baik. Kemudian salawat kepada dan terbaik semua kepada Nabi yang zaman yang kepada Nabi ya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Semoga kita semua masuk beliau yang telah bersamanya di hidayah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama, di atas segalanya, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita aturkan, kita curahkan kepada baginda Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua menjadi umatnya, menjadi pengikutnya yang mendapat syafaat di hari akhir. Allahumma amin. Pada kesempatan kultum sore hari ini, insyaallah saya akan membawakan kultum dengan tema adab kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran, surah Al-Luqman, yakni surah ke-31 ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasaina insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir." Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepihnya dalam usia 2 tahun.
Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku tempat kembalimu. Quran surah Al-Luqman surah ke-31 ayat 14. Pada kesempatan kultum sore hari ini saya akan membawakan 2 poin kultum, yakni 1 kewajiban kepada manusia dan 2 kepada kedua orang tua. Apa aja tadi? Yang 1 kewajiban kepada manusia dan yang kedua kepada kedua orang tua. Nah ya betul. Yang pertama yakni kewajiban kepada manusia. Dalam kata wajib atau kewajiban itu diartikan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan, ya kan? Sesuatu yang harus dilakukan, apapun itu perintahnya. Dalam persoalan akhlak, manusia sebagai makhluk yang memiliki akhlak yang paling mulia mempunyai kewajiban, yakni menjaga akhlaknya dan meninggalkan sesuatu akhlak yang buruk dan tercela. Kewajiban manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama individual, yang kedua sosial, dan yang ketiga makhluk. Apa aja tadi? Yang pertama individual, yang kedua sosial, yang ketiga makhluk. Maksudnya itu individual. Maksudnya kita sebagai manusia punya kewajiban atas diri kita sendiri. Ya, salah satunya menjaga kesehatan, terus menjaga badan kita dari sesuatu yang dapat menyakiti tubuh kita gitu. Itu salah satunya. Lalu secara sosial itu kewajiban manusia, misalnya menolong sesama, itu merupakan kewajiban. Apabila kalau kita ngelihat nih di desa sebelah ada kejadian kebakaran, ya kita tolong dengan cara nyumbang apa gitu yang berharga, misalnya baju, beras, ya makanan-makanan atau sesuatu yang pokok yang setidaknya bisa diolah mereka biar jadi kebutuhan primer gitu. Selain menolong sesama bersedekah, misalnya ada fakir atau miskin yang kita lihat kebetulan di tengah jalan atau di pinggir jalan gitu kan, kita lihat fakir miskin atau orang-orang yang minta-minta gitu, ya kita gimana sih, punya niatan lah, harusnya kita punya niatan misalnya bersedekah gitu ya, walaupun cuman berapa sih, 5.000, 10.000 gitu, walaupun cuma 5.000, 10.000 itu buat mereka itu berharga, bisa buat beli misalnya beras gitu, berapa sih, 5.000 paling cuma dapat kurang kali setengah kilo, terus 10.000 juga paling cuma buat beli makanan-makanan kayak mie apa gitu. Terus yang ketiga itu kewajiban manusia atau kewajiban makhluk. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala punya kewajiban, yaitu 1 beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya, juga menjalankan apa yang diperintahkannya. Misalnya kalau azan udah berkumandang tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Udah kayak gitu kan, langsung bangun, ganti baju, pergi ke masjid, ambil wudhu. Jangan malah tiduran. Udah jam 12 lebih, udah azan, tinggal nunggu qamat malah masih tiduran di kamar. Itu astagfirullah. Enggak bener itu ya. Diingetin yang lain kalau masih ada yang tidur, "Aki, udah azan. Ayo ke masjid gitu." Dalam Quran surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Quran surah Az-Zariyat, Quran surah ke-51 ayat 56. Lalu poin yang kedua, ada yang masih ingat poin kedua apa tadi?
adab kepada kedua orang tua. Nah ya, adab kepada kedua orang tua. Siapa sih itu kedua orang tua? Ya kedua orang tua ya ibu bapak kita, terus ayah bunda, papi mami, nyokap bokap, terus apa lagi tuh? Siapa ya? Ya itulah kedua orang tua. Kedua orang tua itu ibu dan bapak kita yang notabene hubungannya dekat banget sama kita. Hubungannya itu kita sebagai anak dan mereka sebagai kedua orang tua. Sebagai orang tua itu kita sebagai anak itu harus hormat pada orang tua ya, harus matuhi segala perintahnya, karena orang tua kita itu ngelahirin kita ke dunia ini dengan susah payah gitu, susah payah. Kedua orang tua kita rela berkorban nyawanya, hartanya demi anaknya ya kan. Dari mulai lahir, dari kita dilahirkan itu orang tua kita, ibu kita itu udah berkorban. Kalau ibu kita nggak selamat gitu, gimana gitu, mesti ibunya juga nggak selamat ketika pas lahirin kita. Makanya kita bersyukur gitu punya ibu yang masih sayang pada kita, syukur punya ayah yang masih mau nafkahin kita gitu. Dalam Islam mengajarkan agar seorang anak mematuhi kedua orang tuanya. Kewajiban seorang anak merupakan kewajiban setelah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra, yakni Quran surah ke-17 ayat 23, yang artinya dan Tuhanmu yang telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepadanya, yaitu kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara mereka atau keduanya sampai berusaha lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau sekali-kali berkata kepada keduanya, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan atau perkataan yang baik. Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 23. Ada poin selanjutnya, itu adab kepada kedua orang tua yang masih hidup ya. Ada 3 poin, yakni 1, tidak berkata kasar kepada keduanya atau tidak menyakiti perasaan hati keduanya. Apa aja sih yang bisa nyakitin hati kedua orang tua? Ya salah satunya tadi yang disebutin dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Salah satunya berkata itu astagfirullah, bisa jadi sesuatu dosa yang besar. Soalnya kita udah berkata kepada orang tua gitu kan. Misalnya disuruh, misalnya ibu kita nyuruh, "Nak, Dek, beliin gula dong seperempat gitu, gula sekilo atau seperempat gitu ke warung." Terus si adek bilang ke ibu, enggak males, lagi main HP gitu. Astagfirullah, itu udah jadi salah satu perkataan yang buruk gitu. Bahkan udah dijelasin dalam Quran surah Al-Isra tadi ya, ayat 23. Yang kedua yaitu bertanggung jawab atas kehidupannya di hari tua. Ya kita sebagai anaknya sudah sepastinya lah tanggung jawab. Kalau orang tua kita udah usia lanjut, ya tahu usia lanjut kan, umur 40-50an ke atas tuh, itu usia lanjut. Ya orang tua kita itu kalau udah umur segitu kayak kembali ke masa bayi, kembali masa kecil. Ya apa-apa, misalnya jalan aja susah kan, kalau udah umur 60-an jalan tuh susah, makan susah. Makan tuh nggak semuanya bisa dimakan. Ya kita sebagai anak itu punya kewajiban atas hari tuanya. Ya misalnya kita mandiin, kita siapin makan buat orang tua kita.
yang nggak semuanya bisa dimakan ya. Kalau buat orang tua ya nggak mungkin orang tua kita makan yang keras-keras gitu kan, mungkin yang lembek-lembek kayak bubur, sop gitu dibuatin buat orang tua kita. Terus yang ketiga, menaati segala perintahnya yang tidak bertentangan dengan syariat agama. Kita sebagai anak ya kan harus emang menaati perintahnya apapun yang diperintahkannya, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang celaka di hari kiamat kelak. Ya udah jadi sepatutnya lah kita taat perintah kepada orang tua gitu. Terus maka karenanya senantiasa kita dalam berbuat baik kepada kedua orang tua kita agar kita mendapatkan ridhonya. An Abdi Umrin waridallahu anhu qala an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala ridha rabbi fi ridha walidain wa sakhatu rabbi fi sakhati walidain, yang artinya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah berada dalam ridho kedua orang tua, dan murka Allah itu berada di dalam murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Mungkin hanya ini kultum yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Apabila ada tutur kata, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, hati pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Mungkin ini kultum terakhir dari channel Pontrenmu Al-Mu'tazah ya, Haji Barang, karena habis ini kita liburan. Alhamdulillah ya kan, habis ini kita liburan gitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalam mimma yasturun. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pemirsa. Penampilan dan fotonya sangat menarik ada kepada orang tua. Untuk selanjutnya ada yang bisa kita Muhammad Syafri dan PPD mau dapat menyampaikan. Jangan lupa subscribe channel YouTube Pontren Al-Mu'tazah Haji Barang. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali di jam yang sama dalam acara Kebiar Ramadan Al-Mu'tazah.